feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. Dunia pers nasional memang menarik untuk diulik. Bagaimanapun juga, pers memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya sekedar dunia tulis-menulis saja, pers juga merupakan media penyampai informasi kepada masyarakat. Sejarahnya yang panjang dan juga ikut andilnya media pers dalam sejarah Indonesia tentunya memiliki makna yang berarti, dan makna-makna itu juga harus kita simpan. Oleh karena itu, hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata pendidikan yang ada di Kota Solo. Di sini bukan hanya kita menambah ilmu, tetapi kita juga disuguhkan oleh peninggalan-peninggalan media pers dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari tradisional hingga modern sampai saat ini. Kita akan berkunjung ke Monumen Pers Nasional. Yuk kita berangkat. Nah, saat ini kita sudah sampai di Monumen Pers Nasional yang lokasinya berada di Jalan Gajah Mada nomor 59, Timuran, Banjarsari, Surakarta. Di dalam sini terdapat lebih dari 1 juta surat kabar dan juga majalah yang menceritakan tentang sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Monumen Pers ini dijadikan tempat wisata pendidikan dan juga pameran komunikasi pers nasional. Yuk kita masuk ke dalam. Di bagian dalam ini nanti kita akan disambut dengan adanya diorama, yaitu 6 diorama yang menggambarkan perkembangan sejarah pers nasional di dunia maupun di Indonesia. Jadi kita masuk ke dalam. Nah, salah satu fungsi dari Monumen Pers Nasional ini adalah untuk mendokumentasikan berbagai media cetak yang ada di Indonesia. Selain media cetak, di sini juga mendokumentasikan berbagai surat kabar atau koran yang terbit sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Untuk itu diperlukan perawatan khusus untuk menjaga seluruh media cetak ini dapat tersimpan dengan baik. Memasuki ruangan ini, kita akan dihadapkan dengan beberapa perkembangan alat komunikasi, mulai dari yang tradisional hingga modern. Seperti di belakang saya ini, di sini sudah ada kentongan laksiliman, tahore, dan juga rifa, yang merupakan alat komunikasi tradisional. Masuk ke dalam ruangan ini, kita akan melihat peninggalan pemancar radio kuno yang dinamakan Radio Kambing. Penamaan ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa di mana para tentara TNI dan RRI menyembunyikan pemancar radio kuno di dalam sebuah kandang kambing untuk mengelabui tentara Belanda.
bernama Fuad Muhammad Syarifuddin atau Udin yang terbunuh secara misterius. Seharusnya kita bisa melihat baju peninggalan milik salah seorang wartawan TVRI di Indonesia. Baju ini merupakan milik Hendro Subroto, yakni salah seorang wartawan TVRI yang ditugaskan untuk integrasi ke Timur Timur, tetapi beliau meninggal karena tertembak pada dada kanannya. Tapi pada saat ini bajunya belum disiapkan pada tempat ini karena semua peninggalan di sini semuanya dengan sistem yang rolling atau bergantian. Kita sudah sampai di lorong, di mana lorong ini terdapat koleksi bukti terbit media, di mana ada media cetak seperti koran dan juga pengabadian Monumen Pers Nasional secara rutin menyelenggarakan seminar seputar pers, media, dan komunikasi. Dalam museum ini juga seringkali menyelenggarakan pameran yang bertemakan Hari Libur Nasional seperti Hari Kemerdekaan, Peringatan Sumpah Pemuda, dan juga memperingati Hari Pers Nasional. Monumen Pers ini memiliki pusat media. Di sini, masyarakat dan pengunjung bisa mengakses internet melalui 9 komputer yang tersedia. Dalam Monumen Pers ini juga terdapat perpustakaan di mana di dalamnya terdapat 12.000 buku, ruang baca koran, dan juga majalah lama yang telah didigitalisasi di tempat. Bagian gerbang depan ini ditandai dengan adanya 4 kepala naga dan juga badan naga yang terlentang yang dinamakan Catur Manggaraputra. Lalu di belakang juga ada kentongan yang merupakan alat komunikasi tradisional. Dulunya monumen ini digunakan untuk merintis radio publik pertama yang dioperasikan oleh Pribumi Indonesia.
Sekitar 1 juta surat kabar dan majalah. Dulunya, monumen ini digunakan untuk merintis radio publik pertama yang dioperasikan oleh Pribumi Indonesia. Sekitar 1 juta surat kabar dan majalah sejak masa sebelum atau sesudah revolusi tersimpan dalam museum.